Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita, terkhusus karunia yang berupa istiqomah, bisa ajak, bisa dawam dalam beribadah, terkhusus dalam belajar ilmu agama. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ngaji kita selama ini tidak sebatas rutinitas, tapi betul-betul bisa menambah keilmuan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, sebelum dilanjut, mohon maaf untuk malam hari ini belum bisa pakai proyektor, dan masalah utamanya adalah karena yang biasa megang proyektor baru diuji. Beliau Mas Abdullah Azam atau Azam Abdullah, putra dari Bapak Rasidi, yang kebetulan baru sakit tangannya. Didoakan Bapak Ibu semoga segera sembuh dan semoga nanti bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Baik jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan kembali belajar membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan malam hari ini kita masuk bab yang baru, bab larangan berbuat bid'ah. Apa judulnya? Larangan berbuat bid'ah. Judulnya medeni napa mboten? Oh mboten. Baik, saya baca Bapak Ibu ditirukan bid'ah, monggo. Bid'ah. Bid'ah niku beto ain napa beto hamzah? Bukan bid'ah tapi napa? Bid'ah. Sebelum kita masuk pada pembahasan Bapak Ibu, bid'ah itu keburukan atau kebaikan? Hah? Amalan bid'ah itu kebaikan atau keburukan? Iblis itu lebih senang mana? Hambanya berbuat judi atau berbuat bid'ah? Yakin? Saya soalnya dipahami dulu. Menurut Bapak Ibu, iblis lebih senang mana? Wong berbuat judi atau berbuat bid'ah? Nah, dua-duanya genah, Pak. Soalnya lebih senang mana? Jawabannya adalah lebih senang yang paling berat dosanya. Dan ternyata perbuatan bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat biasa. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, apa kata beliau? Al-bid'atu ahabbu ila iblis. Perbuatan bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis minal maksiyah, daripada maksiat biasa. Apa alasannya? Kata beliau, karena maksiat itu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Alasannya pertama, karena orang yang berbuat maksiat itu mudah taubat. Adapun orang yang berbuat bid'ah itu sulit taubatnya. Kira-kira wong mendem kali wong berbuat bid'ah, taubatnya lebih mudah mana? Kok iso? Ya lebih mudah wong mendem. Apa alasannya? Satu, karena orang yang mengendem itu walaupun mendemi kaya ngopo jose, Pak, dia mesti punya keyakinan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, makanya mudah taubat. Dan yang kedua, jenenge mendem niku nek randedit prain apa lanjut? Orang golek utangan. Selesai. Beda sama bid'ah. Bid'ah itu sulit taubat dan lebih disenangi iblis. Karena bid'ah itu pelakunya menganggap apa yang ia perbuat itu kebaikan. Ya,
Makanya kadang kalau bid'ahnya sudah kental Bapak Ibu, itu biasanya kalau dikandani itu tidak berpengaruh. Karena dia menganggap amalannya suatu kebaikan, bukan keburukan. Maka betullah kata ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Tapi jamaah kaum muslimin, pada pembahasan ini kita akan fokuskan 5 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama, penjelasan sempurnanya Islam. Penjelasan sempurnanya Islam. Pembahasan yang kedua, penjelasan makna bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang ketiga, bentuk-bentuk bid'ah dalam ibadah. Bentuknya apa saja? Sudah berapa? 3. Yang keempat, bahaya bid'ah. Dan yang kelima, sebab-sebab kenapa kok terjadi bid'ah. Tapi jamaah kaum muslimin, kita masuk pembahasan yang pertama, penjelasan sempurnanya Islam. Jamaah kaum muslimin rahimanillah, Islam itu agama yang sudah sempurna. Dan kesempurnaan Islam langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayatnya nomor 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Allah mengatakan akmaltu. Aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku cukupkan kepadamu nikmat-nikmatku. Wa raditu lakum Islam madinah. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Suratnya surat apa? Ayat pinten? Ayat 3. Disebutkan beberapa ulama tafsir, di antaranya Imam As-Suddi. Belum mengatakan ayat ini surat Al-Maidah tadi, ayat yang ketiga, itu turun di hari Arafah. Turunnya di hari apa? Di hari Arafah. Belum mengatakan setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun. Setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun. Yang menyangkut halal, yang menyangkut haram. Berarti selesai, Pak. Apapun yang diharamkan di hari itu akan haram setelahnya. Ya. Dan apa yang dihalalkan di hari itu akan halal setelahnya. Apa yang disyariatkan di hari itu, itulah syariat kita. Dan apa yang tidak disyariatkan sampai hari itu, maka itu bukan syariat kita. Karena itu ayat yang terakhir apa? Turun. Islam sudah sempurna. Ini kata Imam As-Suddi. Berkata ulama tafsir yang lainnya, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir. Bapak Ibu, Al-Imam Ibnu Katsir punya kitab tafsir. Judulnya adalah tafsir apa? Bukan tafsir Ibnu Katsir. Itu nama terkenalnya. Nama aslinya tafsir Qur'anu Al-Azim. Ya. Belum mengatakan Bapak Ibu dalam tafsir ini ayat menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang sangat besar kepada umat ini. Yaitu nikmat tatkala Allah menyempurnakan agama mereka. Dan satu-satunya agama yang sempurna hanya Islam. Bersyukur Bapak Ibu. Kita ini bukan keturunan Nabi. Kita juga bukan para sahabat. Jasa kita pada Islam juga enggak banyak. Tapi walhamdulillah kita mendapatkan hidayah bisa memeluk Islam. Ya. Belum mengatakan sehingga mereka tidak memerlukan agama yang lain. Tidak memerlukan agama yang lain. Tidak pula nabi yang lainnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya belum mengatakan
Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi SAW sebagai penutup para nabi, berarti nggak ada nabi setelahnya. Dulu ada kasus, ada kisah Nabi turun di mana? Di Bogor. Pernah dengar Bapak Ibu? Di Gunung Bunder. Turun gitu. Tapi juga banyak pengikutnya. Wong Indonesia ini komplit Bapak Ibu. Kemudian beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan juga para jin. Maka enggak ada satu manusia pun wajib taat kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk orang-orang Nasrani, termasuk orang-orang Yahudi. Ya. Jamaah kaum muslimin, kemudian beliau mengatakan sehingga tidak ada yang halal kecuali yang Nabi halalkan. Dan tidak ada yang haram kecuali yang Nabi haramkan. Dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Bapak Ibu, beragama itu enak. Kenapa? Nabi ngerjakan, kita kerjakan. Nabi tidak ngerjakan, kita tinggalkan. Tapi kadang Bapak Ibu kita sing golek rekoso dhewe, utak-utak agama malah membebani diri. Ya. Tapi jamaah kaum muslimin, ini penafsiran beliau menjelaskan Bapak Ibu, syariat sudah sempurna. Sehingga syariat yang tidak dibawa oleh Rasul SAW itu bukan syariat Islam. Bukan syariat Islam dan kita tidak boleh mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu. Apa yang sempurna? Ada dua. Satu, sidqan. Dua, adlan. Sidqan itu apa? Kejujurannya. Yang kedua, adlan, keadilannya. Maksudnya Al-Quran Bapak Ibu seluruh kabar-kabarnya itu jujur. Benar, tidak ada yang dusta. Sebaliknya seluruh syariat Islam itu adil. Lawannya adil apa? Zalim. Tidak ada yang zalim, semuanya adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Bapak Ibu, selesailah pembahasan yang pertama, penjelasan Islam itu sudah apa? Sempurna. Dalilnya surat apa? Al-Maidah ayat pinten? Ayat 3. Maka yang sudah sempurna, nek ditambahi enggak bagus, nek dikurangi ya kurang bagus. Kayak jari. Driji niku jumlahnya pinten? 5, Pak. Kada driji napa meleh ya. Driji tangan kan sempurna 10. Ditambah 5 enggak bagus. Dikurangi 3 juga tidak bagus. Baik, jemaah kaum muslimin, selesai pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, apa itu makna bid'ah? Ngapunten, banyak kaum muslimin sudah jadi muslim lama tapi enggak paham apa itu makna bid'ah. Ya. Tapi Bapak Ibu, bid'ah itu ada dua makna. Satu secara bahasa, dua secara syar'i. Demikianlah kebanyakan dalam agama kita selalu ditinjau dari dua ini. Secara bahasa, secara apa? Syar'i. Maka bagi para pencari ilmu, bagi para penuntut ilmu, ketika belajar apapun Bapak Ibu, belajarlah dari dua hal ini. Secara bahasa, jangan cukup secara bahasa tok, harus juga secara syar'i. Kalau cuma secara bahasa tok nanti enggak pas. Contoh, asyam, puasa, secara bahasa artinya menahan. Nek dipahami cuman menahan, Bapak Ibu, apa yang ditahan? Masih bingung. Ya, sing ditahan napa nih? Nesune napa ngentute? Enggak jelas. Maka yang dilihat bukan bahasa, tapi apa?
syar'inya. Contoh lainnya, sholat secara bahasa artinya doa. Berarti kalau cuma dipahami secara bahasa, sholat niku namung donga. Nek wis donga berarti sudah apa? Sholat. Maka tidak pas. Harus dipahami dua-duanya secara bahasa dan secara apa? Syar'i. Demikian cara belajar. Bapak Ibu, secara bahasa kata para ulama diambil dari kata bada'a. Ba, dal, ain. Maknanya adalah sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Itu namanya apa? Bid'ah. Contoh HP dulu ada enggak? Enggak ada. Maka HP termasuk bid'ah tidak? Masuk buatan? Ya masuk. Ya, ini secara bahasa. Karena sesuatu yang baru di zaman Nabi tidak ada. Mic termasuk bid'ah tidak? Ya masuk. Kenapa? Di zaman Nabi tidak ada. Adanya baru sekarang. Makanya ketika Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, itu memakai kalimat badi. Ba'dal ain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Allah berfirman badi'us samawati wal ardh. Ketika menciptakan samawat dan ardi memakai kalimat badi dari kata ba, dal, ain. Kenapa jamaah? Karena langit, karena bumi itu dulu tidak ada. Kemudian diadakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bid'ah secara apa? Bahasa. Sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Jamaah kaum muslimin, sekarang bid'ah secara syar'i, secara istilah, dan inilah yang dipakai. Apa itu? Semua bentuk cara beragama yang tidak ada contohnya dan tidak ada tuntunannya dari syariat kita. Semua bentuk cara beragama yang tidak ada contoh, yang enggak ada tuntunannya dari syariat kita. Ini secara syar'i. Contohnya apa? Takbiratul ihram lebih dari 1 kali. Takbir ihram niku jumlahnya berapa kali Bapak Ibu? Takbiratul ihram itu takbir teng pundi ta? Di awal kali. Itu berapa kali? 1 kali. Adakah yang ngerjakan lebih dari 1 kali? Ada. Allahu Akbar. Kurang mantap? Allahu Akbar. Ulangi lagi. Allahu Akbar. Cara beribadah seperti ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari apa? Syariat kita. Maka itu disebut dengan amalan apa? Bid'ah secara syar'i. Sampai sini Bapak Ibu selesai pembahasan makna bid'ah secara apa? Bahasa dan secara syar'i. Belum selesai. Bid'ah ada 2 bentuk. Bid'ah itu ada 2 bentuk. Yang pertama bid'ah dalam dunia. Bid'ah dalam apa? Dunia. Maknanya apa Bapak Ibu? Perkara dunia yang sekarang ada dulu tidak ada. Hukumnya apa seperti ini? Boleh atau tidak? Kok ragu? Ulangi. Yang pertama bid'ah dalam masalah apa? Dunia. Maka maknanya apa? Perkara dunia ini dulu di zaman Nabi enggak ada, sekarang ada. Hukumnya apa? Boleh. Contohnya adalah perkembangan teknologi. Mesin cuci di zaman Nabi enten mboten? Enggak ada. Sekarang ada. Boleh. Ya. Kemudian mikrofon di zaman Nabi
Tidak ada sekarang, boleh Bapak Ibu? Boleh. Maka perkara yang aneh Bapak Ibu, banyak orang-orang yang memberikan contoh bid'ah itu, kalau bid'ah nggak boleh, mik berarti ya nggak boleh. Dan ini yang mengatakan orang-orang yang dianggap sebagai seorang dai, karena mereka nggak paham apa itu pengertian bid'ah. Makanya Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih paham dari urusan dunia sekalian. Silahkan mengembangkan diri. Sekarang mesin cuci mentok-mentoknya metu kering Pak. Boleh nggak bikin mesin cuci metu-metu setrika kanan? Boleh nggak? Ya silahkan kalau bisa. Itu perkara dunia. Ya. Sama kaum muslimin demikian. Jadi perkara bid'ah dalam masalah dunia nggak dilarang, bahkan silahkan dikembangkan. Tapi sekarang yang kedua, bid'ah dalam masalah agama. Inilah yang dilarang, yaitu cara beribadah yang tidak sesuai dengan apa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa contoh Bapak Ibu, diantaranya sholat menghadap ke matahari. Sholat menghadap ke matahari. Nek subuh ngadep peteng, ngetan apa mulon? Ngetan. Nek duhur madhep peteng, temu di Pak. Undang. Kalau sore, di Solo ada Bapak Ibu. Dia sholat nurut matahari gimana? Ya, ini bid'ah secara agama. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Baik. Jadi Bapak Ibu, kaidahnya asal suatu ibadah adalah haram, kecuali ada dalilnya. Selama nggak ada dalil yang memerintahkan, maka tidak diperbolehkan. Baik, selesai pembahasan yang kedua, yaitu makna daripada bid'ah. Jelas Pak Dodi? Bisa diulangi? Udah. Ya, jangan sampai salah memahami ya. Sekarang kita akan belajar pembahasan yang keberapa? 3. Bentuk-bentuk bid'ah dalam ibadah. Disebutkan para ulama ada 4. Disebutkan para ulama ada 4. Yang pertama, bid'ah Bapak Ibu, perkara baru dalam agama yang itu terkait pokok-pokok ibadah. Terkait pokok-pokok ibadah. Jadi memang dari dasarnya itu ibadah itu memang enggak ada. Seperti contohnya bid'ah yang dari pokok-pokok ibadah adalah yang sekarang lagi ramai digembor-gemborkan oleh seorang pemimpin yang pecinya merah putih. Sinten itu? Abah Os. Beliau menggembor-gemborkan nek haji umroh teng Madinah Mekah biasa. Kalau saya hajinya umrohnya ke Korea. Haji umroh ke masjid biasa. Kalau saya ke gereja. Punya pengikut apa buatan ini? Banyak. Ya, kalau acara-acara banyak. Tapi jangan lupa banyaknya pengikut bukan ukuran kebenaran. Kalau banyaknya pengikut ukuran kebenaran, Mamang Gufron bener apa salah? Sing iso ngendikan ngomong kalih malaikat. Tapi Bapak Ibu, ini yang pertama, bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah. Contohnya tadi umroh ke Eropa atau ke gereja. Sekarang yang kedua, bid'ah yang bentuknya nambah-nambah dari yang sudah ada. Ya, dia tambah-tambah. Seperti sholat maghrib harusnya 3 rakaat menjadi 4. Kayak tadi takbiratul ihram harusnya sekali menjadi lebih dari sekali. Ini bid'ah, perkara yang baru, bentuknya apa? Menambah dari yang sudah ada. Tape sudah berapa? 2.
Pun kesel Bapak Ibu? Ah iya, saya dan tembok kok kesel. Sekarang yang ketiga, bid'ah terkait sifat pelaksanaannya. Kalau yang pertama dari pokoknya memang nggak ada. Yang kedua bentuknya dengan menambahi apa yang sudah ada. Nah sekarang yang ketiga adalah sifat pelaksanaannya. Toto corone dalam ibadah itu yang nggak dituntunkan. Pokok ibadahnya dituntunkan Bapak Ibu, tapi caranya yang tidak dituntunkan. Contohnya apa? Dikir-dikir dengan cara-cara tertentu. Seperti dikir sebagian kaum muslimin ketika mengucapkan la ilaha illallah. Pripun dikir Pak? Lah, lajeng minggu tengen lajeng Allah. La ilaha illallah. Lebih dahsyat lagi ada yang mengatakan cuman Allah, Allah, Allah. Yang disebut cuma lafdzul jalalah Allah, Allah, Allah. Penak napa mboten? Penak. Lebih penak lagi, lebih dahsyat lagi cuman baca domirnya. Hu, hu. Bapak Ibu dicoba. Hu, monggo. Jangan ditiru Bapak Ibu. Dikirnya disyariatkan, cuman sifatnya pelaksanaannya yang tidak disyariatkan. Nabi itu mengajari kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa itu meminta kepada Allah, ya Rabbi, alimni syai, ya Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu. Adkuruka wa ad'uka bih, yang aku bisa berzikir, yang bisa gunakan untuk berdoa. Allah ngajari ya Musa kul la ilaha illallah, komplit. Nabi Musa menganggap kullu ibadika yaquluna hada, ya Rabbku, kalau kalimat ini hambamu semuanya mengucapkan. Pengennya Nabi Musa pengen sesuatu yang khusus. Maka Allah ingatkan lagi ya Musa, lau anna samawati sab', seandainya langit yang jumlahnya 7, wal ardina sab', dan juga bumi yang jumlahnya 7 diletakkan dalam satu timbangan. La ilaha illallah dalam satu timbangan, malat bihinna la ilaha illallah. Sungguh berat timbangan apa? La ilaha illallah. Tapi syaratnya ketika mengucapkan harus sesuai dengan apa? Syariat komplit. La ilaha illallah, rasa nganggo gedek. Apalagi cuman Allah, Allah atau hu. Dan seperti ini juga banyak yang ngikuti. Jamaah kaum muslimin, itu nomor berapa? 3 ya. Yang pertama tadi bid'ah dalam masalah pokok, dasarnya. Yang kedua bid'ah dalam bentuk menambahi apa yang sudah ada. Yang ketiga bid'ah dalam bentuk tata caranya. Ya, tata caranya. Dan juga Bapak Ibu, setiap pagi ini hanya informasi. Karena keburukan saya umumkan biar Bapak Ibu juga tidak terlena, ya. Dikir-dikir seperti ini Bapak Ibu sering dilakukan di pondok timur saya. Ya mungkin dari sini nggak dengar Pak, tapi kalau tiap pagi itu Masya Allah saya paling sering dengar di situ. Ya. Taib. Itu sebatas informasi dan hati-hati. Taib. Sekarang bid'ah yang keempat. Bid'ah yang bentuknya mengkhususkan. Bentuknya apa? Mengkhususkan ibadah padahal Nabi tidak mengkhususkan. Jadi bentuknya adalah mengkhususkan suatu ibadah padahal Nabi tidak pernah mengkhususkan. Contohnya apa? Sholat atau mengkhususkan hari malam nisfu Sya'ban. Tanggal berapa berarti? 15. Itu untuk puasa atau untuk qiyamul lail. Sholat malam niku boleh napa mboten?
Boleh. Tapi kalau mengkhususkan di tanggal itu dengan keyakinan itu suatu ibadah, maka ini yang masuk bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan. Ya sudah, sholat malam ya sholat malam, silakan. Ya, malam apapun boleh. Ya, tapi jangan sampai apa? Mengkhususkan. Atau contoh yang lain Bapak Ibu, pengkhususkan. Biasanya para pedagang yang pengen lancar rezekinya baca surat apa sekian kali. Yang pengen ditujes mboten apa? Mati dikir surat berapa kali. Ya, ini bentuk-bentuk pengkhususan yang tidak pernah dikhususkan oleh siapa? Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, Nabi mengatakan wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipegang. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca didukan Bapak Ibu, wa khairul huda, monggo. Hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya wa khairul huda? Sebaik-baik petunjuk hudan Nabi. Petunjuknya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap selesai pembahasan tentang apa tadi? Bentuk-bentuk bid'ah dalam ibadah. Ada berapa tadi? Coba yang pertama apa tadi? Bid'ah dalam pokok. Dari dasarnya memang enggak ada. Yang kedua, bentuknya menambahi. Yang ketiga, tata caranya. Yang keempat, pengkhususan. Kapan-kapan ulangan Bapak Ibu ya. Akhir tahun ulangan, kon 100 kabeh belum pedes cocok. Tidak pedesnya sopong ya tenan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang keberapa? Yang keempat tentang bahaya bid'ah. Bahaya bid'ah. Saya sebutkan 3. Di antara bahaya bid'ah Bapak Ibu, yang pertama bid'ah ya, walaupun dia amalan yang besar, amalan yang dipandang hebat, tapi amal itu selama bid'ah maka tertolak alias tidak diterima. Ya, kenapa nggak diterima? Karena tata caranya nggak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya Bapak Ibu jenengan punya atasan. Atasan itu sudah memberikan rambu-rambu caranya kerja. Bagaimana kerjanya? Tapi jenengan kerja dengan carane dewi ngantek gembrobios. Ngantek keringetnya ketes. Hasilnya diterima apa mboten? Enggak diterima. Kenapa? Enggak sesuai dengan aturan atasannya. Itu manusia. Apalagi beribadah kepada Allah. Walaupun dikira yang ngantek kaya wong mendem Bapak Ibu. Ngantek enggak sadar. Tapi selama itu enggak ada tuntunannya maka tidak akan diterima. Dalam riwayat Imam Muslim nomornya 1718. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal, amal apapun Bapak Ibu, laisa alaihi, yang amal itu bukan berasal dari kami, dari sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Raddun maknanya mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, orang yang berbuat bid'ah itu hanya dapat capek, hanya dapat lelah. Imam Ibnu Qayyim menggambarkan seperti orang yang safar bawa apa? Bawa bejana. Ya, kemudian bejana itu bukan diisi air tapi diisi kerikil. Jenengan tindak Jakarta orang yang safar, betul Tupperware Pak.
Bukan diisi air tapi diisi apa? Kerikil. Kira-kira apa gunanya? Lu mengatakan yuskiluna wala yanfa'una. Itu hanya ngabot-ngaboti tapi ya la yanfa'una, tidak pernah memberikan apa? Manfaat. Maka dicukupan dengan sunnah sudah ngentek ke tenaga kok Bapak Ibu. Jangan sampai mencari amal-amal yang lainnya. Lawang yang sunnah saja masih banyak yang belum dikerjakan. Enggak usah cari amal-amal yang lainnya. Itu pertama. Kedua, orang yang berbuat bid'ah itu sulit. Sulit apa? Taubat. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan derajat yang sahih. Innallaha hajabat taubata. Allah itu menghalangi, kata Nabi, taubatnya an kulli sahibi bid'ah, dari setiap orang yang berbuat bid'ah. Beramal tapi nggak ada contohnya. Sampai kapan Allah menghalangi taubatnya? Hatta yada bid'atahu, sampai dia ninggalkan perkara bid'ahnya. Ya tadi Bapak Ibu alasannya sudah kita sampaikan di awal. Kenapa orang yang berbuat bid'ah itu sulit taubat? Kenapa? Menganggap itu amalan baik, bukan amal yang jelek. Itulah yang sulit. Ya. Maka jamaah kaum muslimin, termasuk nikmat hidayah yang mahal adalah nikmat hidayah kita dijadikan orang-orang yang beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Bapak Ibu, ketika menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas surat apa niku? Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Belum menafsirkan dengan penafsiran yang indah. Ihdina siratal mustaqim, kata beliau, ihdina alal Islam wa ihdina fil Islam. Satu dengan kata ala, di atas Islam, yang kedua dengan kata fi, di dalam apa? Islam. Apa bedanya? Bapak Ibu, maknanya adalah berilah kami hidayah di atas Islam, maksudnya supaya dohir kita ini di atas agama apa? Islam. Tapi enggak cukup. Harus ditambah yang kedua, fil Islam. Dohirnya Islam, tapi juga Islamnya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dibuka tafsirnya, tafsir Taisir Karimur Rahman fit tafsiri Kalamil Mannan. Ihdinas siratal mustaqim, yakni ihdina alal Islam wa ihdina fil Islam. Taib. Jadi Bapak Ibu, masa ini semakin jauh dari masanya Nabi, semakin jauh daripada kemurnian. Ya. Dan sekarang banyak ibadah-ibadah yang tidak murni lagi. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang yang keberapa? 3. Ini yang terakhir dari bahaya bid'ah. Yaitu terhalang dari minum air apa? Telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, setiap Nabi punya telaga. Setiap Nabi punya apa? Telaga. Dan para Nabi itu besok akan berbangga-banggaan. Terkait apa? Paling banyak-banyakan pengunjung apa? Telaganya. Dan Nabi punya telaga yang mana airnya dari mana? Sungai surga. Ada 2 pancuran. Ini berasal dari apa? Surga. Kemudian sifatnya telaga Nabi itu panjangnya sama seperti lebarnya. Itu bangunan apa Pak Ibu berarti? Dalam matematika? Persegi apa kotak? Oh, pergi sama kotak sama. Ya. Kemudian sifat berikutnya, cangkirnya kan nujumi fis sama, seperti bintang di langit. Banyak cangkir-cangkirnya.
Kemudian sifat berikutnya, airnya lebih manis daripada madu. Pernah ngujuk madu, Pak? Jarang. Ya, sing jarang, sing sering ya banyak. Airnya telaga itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Yang paling dahsyat, man yasrab lam yadma abada. Sekali minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Di dunia kira-kira air nopo Bapak Ibu? Sekali ngombe ra ngelak sak lawase, air nopo niku? Napa Mas? Enggak ada? Ada Pak, air nopo? Air aki Pak. Enggak percaya Pak, diombe. Minum air aki, sekali minum enggak haus lamanya. Kita era percaya. Ya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, ana faratukum alal haud, kata Nabi, aku akan mendahului kalian di telaga. Nabi datang duluan. La yurfa'anna ilayya rijal, lalu dinampakkan di hadapanku beberapa di antara kalian, kata Nabi. Hatta idza ahwaitu, sampai-sampai aku ini ingin mengambilkan minum untuk mereka dari telaga. Saking cintanya Nabi kepada umatnya, Pak. Nabi datang duluan, ketika umatnya datang Nabi pengen apa? Ngasih minum mereka. Kemudian kata Nabi SAW, fa'akulu ayya rabbi, maka Allah mengatakan mereka itu orang-orang yang dihalangi dari telaga. Nabi pun mengatakan fa'akulu ayya rabbi ashabi, wahai Rabbku mereka itu sahabatku. Lalu Allah mengatakan yaqulu, Allah yang lebih tahu daripada Nabi SAW, Allah mengatakan la tadri ma ahdasu ba'dak. Hei Muhammad, kamu tidak tahu apa yang diperbuat umatmu setelah kematianmu. Maka Bapak Ibu, ini hadis jadi peringatan bagi orang-orang yang senang beribadah, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, selain tertolak, yang kedua sulit tobat, yang ketiga terhalang dari air telaganya Nabi SAW. Makanya Imam Ahmad berdoa, doanya dua, Allahumma ahyini alal islami wa sunnah. Ya Allah, hidupkan aku di atas Islam, gak cukup, belum menambahi was sunnah, dan juga di atas apa? Sunnah. Wa amtini alal islami wa sunnah, ya Allah wafatkan aku di atas Islam, belum cukup, was sunnah, dan juga di atas apa? Sunnah. Ini doanya Imam Ahmad. Tapi saya baca, diterukan Bapak Ibu, Allahumma ahyini alal islami wa sunnah wa amtini alal islami wa sunnah. Allahumma ahyini alal islami wa sunnah wa amtini alal islami wa sunnah. Coba sarang-sarang 1, 2, 3. Lah kok sithik tok sing brendeng. Nanti bisa dicari doanya Imam Ahmad. Ini doa-doa yang pokok Bapak Ibu. Berdoa itu boleh apapun selama enggak haram, tapi jangan lupa utamakan doa-doa yang pokok, terkhusus terkait agama kita, akhirat kita. Doa masuk surga, selamat neraka, hidup di atas Islam dan sunnah, diwafatkan di atas husnul khatimah. Ini doa-doa yang pokok yang tidak selalu apa diulang-ulang. Tapi saya kira cukup untuk pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya, banyak khilafnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.